Pemasangan salib gereja Boko ini berawal dari ide yang dikeluarkan oleh Pak Pendeta Raja Dida bagaimana memaknai sebuah simbol gereja, dan salib menara ini merupakan simbol gereja di mana di situ jemaat bisa memahami tentang makna dari simbol tersebut itu sendiri. Sehingga pada rapat majelis Muslimata Jemaat yang diawali dengan keputusan sidang Jemaat Raja Dida pada bulan Januari tahun 2022, kami memutuskan bahwa harus ada anggaran untuk salib menara ini. Untuk merealisasikan itu, maka pada minggu yang lalu saya sebagai Wakil Ketua 3 Jemaat Raja Dida yang bertanggung jawab dalam pelayanan di mata jemaat ini, di mata jemaat Bukit Sion Boko, saya berangkat di Kupang dalam rangka menjemput salib menara ini. Dari Kupang tiba di Seba dan saat ini boleh ada di tanah Raijua. Dan kami akan mengangkatnya, mengantarnya dan mengaraknya menuju ke gedung gereja Bukit Sion Boko. Karena itu ya Tuhan, tugas tanggung jawab pelayanan iman ini kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Tanggung jawab ini tidak mudah, namun berkat dukungan dari semua teman-teman BPTJ yang ada di Jogja dan juga dukungan dari semua rekan-rekan pelayan yang ada di Mata Jemaat Sion Boko dengan koordinasi dengan Bapak Wakil Ketua sebagai pucuk pimpinan tempat ini, hanya kegiatan ini bisa berjalan. Mungkin menurut kami sukses, walaupun acara cukup sederhana, tetapi inilah kemampuan kami. Kami sudah berusaha dengan apa yang ada pada kami. Kemudian yang kedua, tentunya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Majelis dan Jemaat Raja Dida yang tentunya selalu mendukung kami, selalu memotivasi, bahkan memberikan petunjuk kepada kami ketika kami butuh saran, ketika kami berkonsultasi demi terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih. Salib telah menjadi simbol penting dalam kekristenan. Makna di baliknya tentu saja sangat berkaitan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib karena dosa manusia. Dalam gereja-gereja kuno, salib menjadi ornamen yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah mereka.
tengah situasi seperti sekarang ini, sangat wajar apabila ada orang yang menanyakan jika ornamen salib di beberapa gereja tidak ada. Karena yang mereka pikirkan setiap gereja selalu ada salib. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, pertama-tama kita perlu membedakan antara simbol dan maknanya. Ibadah Kristiani dipenuhi dengan banyak simbol, baik yang berbentuk ornamen tertentu, benda, liturgi, maupun sikap dalam beribadah. Semua simbol ini mengandung muatan teologis, historis, dan kultur yang sangat kental. Dan karena itu, setiap simbol menyampaikan sebuah pesan tertentu yang indah. Inilah yang disebut dengan makna. Simbol adalah pelayan makna, dan tidak ada simbol yang tidak ada makna. Jika suatu simbol ternyata tidak bermakna, itu bukan simbol, melainkan dekorasi. Hal yang sama berlaku pada simbol salib yang dipentingkan makna di baliknya. Salib mengingatkan orang Kristen pada karya penebusan Kristus dengan segala aspeknya. Dan karena itu, dalam taraf tertentu, salib dapat disebut sebagai Injil yang visual. Dan kini tiba saatnya kami mengantarnya untuk dipasangkan di menara gereja kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun sertai kami dalam proses ini. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat Reja Dida dan seluruh umat Tuhan, secara khusus Jemaat Bukit Sion Boko di sini. Hari ini kita menjadi saksi iman bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika bersama dengan Tuhan. Hari ini salib gereja Bukit Sion Boko akan dipasang di sini. Tidak hanya sebatas hiasan gereja, tetapi biarlah lewat momen hari ini pertumbuhan iman jemaat Tuhan di sini dalam tugas tanggung jawab untuk mewartakan kebenaran firman Allah, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita di tanah Raijua, menjadi tugas tanggung jawab iman bersama. Saya menerima salib menara gereja Bukit Boko di tempat ini sebagai lambang persekutuan, simbol gereja yang seutuhnya akan menjadi pusat persekutuan dan perhimpunan seluruh warga jemaat Bukit Sion Boko, dan selanjutnya akan dipasangkan oleh tukang yang mengerjakan. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, lewat penyertaan rohnya yang kudus sang empunya pelayanan ini, tinggal tetap menyertai persekutuan umat Tuhan di mata Jemaat Bukit Sion Boko, Jemaat Raijua Dida, dan seluruh kita yang hadir menyaksikan peristiwa iman saat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salib pada posisi sentral di sebuah gedung gereja berarti mengingatkan jemaat tentang sentralitas dalam kehidupan mereka. Ini berarti jemaat Bukit Sion Boko dengan ditancapnya salib pada menara gedung gereja Bukit Sion Boko berarti telah menjadikan Injil Kristus sebagai yang sentral dalam kehidupan berjemaat. Injil bukan saja diberikan, tetapi juga diwujud nyatakan dalam seluruh praktek kehidupan. Antusias jemaat dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan salib dari Kupang harus menjadi momen berefleksi diri untuk ke arah yang lebih baik. Baik, saya sebagai Ketua Majelis Jemaat Raijua Dida, saya Pendeta Setiawan Katiblohi, saya ditempatkan di Pulau Raijua untuk mengembalakan Jemaat Raijua Dida, di mana jemaat ini cuma termata jemaat dengan 3 mata jemaat dan 3 pos pelayanan. Dengan wilayah yang luas, tentu dinamika dan kebutuhan pelayanan itu beragam. Tapi hari ini lewat pemancaran salib gereja, kami mata jemaat Bukit Sion Boko yang adalah bagian dari Raijua Dida belajar tentang arti dan makna sesungguhnya sebuah simbol gereja, di mana salib melambangkan solidaritas Allah yang sesungguhnya. Jadi ketika gereja memancarkan salib gereja, tidak dipasang sebagai sebuah hiasan atau ornamen, tetapi itu perkara iman yang Tuhan percayakan bagi sebuah jemaat, di mana salib itu menjadi beban bahwa kita yang telah diselamatkan harus mampu menjadi berkat dan juga memberi keselamatan, memberitakan keselamatan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Walaupun dengan upaya yang minim, tapi dari Pulau Raijua, pulau yang kecil yang mungkin seringkali dilupakan, kami belajar membagi satu hal yang baru untuk Kabupaten Sabu Raijua. Bagaimana memaknai pemancaran salib dalam ibadah dan tidak hanya sebatas memperindah atau mempercantik gedung gereja. Terima kasih untuk pengalaman iman di Pulau Alor yang memberi bekal bagi saya secara pribadi memaknai tentang arti gereja yang sesungguhnya. Dan daerah ini menjadi berkat bagi siapapun yang mau belajar menghargai simbol-simbol gereja. Tuhan memberkati kita. Elama Ronaye.